Kendati begitu, saya akan memasuk sejumlah informasi yang penting, termasuk dokumen-dokumen pribadi saya dengan almarhum yang tampaknya itu sangat eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Ibu Endang bersama Ibunda serta Bang Hamdan Kamil Manik serta keluarga yang ada pada forum ini dimanapun berada. Saya hormati juga sahabat-sahabat baik jajaran KPU yang masih aktif maupun mereka yang sudah pernah tugas. Bawaslu yang ada pada forum ini, Bapak dan Ibu berada, serta yang saya hormati para pembicara atau penyambut, termasuk sebagaimana catatan adalah Profesor Dr. Muhammad yang pada waktu almarhum Gesang masih berada, sekaligus sebagai kolega yang sangat intens, dan beliau sekarang adalah Ketua DKPP. Yang saya hormati beberapa senior kita, guru kita seperti Bang Hadar dan kawan-kawan yang tidak saya sebut satu persatu, dan juga secara lebih spesifik ada beberapa kawan yang dulu menjadi tim penulisan buku mengenang HKM. Saya kebetulan pegang buku ini gitu ya. Sebenarnya bukan sebagai penulis, tetapi saya adalah sebagai editor dari begitu banyak kawan. Buku ini memang sangat tebal, ada sekitar 734 halaman. Tapi saya agak terkejut ketika Bu Endang tadi belum pernah baca. Aduh, ini saya sedih sekali ya, karena saya merasa bahwa Bu Endang adalah orang yang paling sudah bolak-balik membacanya gitu ya. Nanti Pak Hakim kita tadi sudah menyapa, itu beliau tugasnya distributor sekaligus tukang logistik begitu, yang mungkin karena tidak update informasi sehingga baru sekarang. Saya rasa Bung Hakim, saya meminta tolong atas nama kita, atas nama tim pada waktu itu, tidak hanya Ibu Endang, tapi juga putra-putri mungkin sebagai kenangan untuk sekurang-kurangnya mengikuti atau sekurang-kurangnya inspirasi yang ayahanda pernah lakukan, ya, sepak terjangnya, pemikirannya, dan segala macam. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin masih berminat, saya rasa tepat kiranya, terutama jajaran penyelenggara pemilu, benar-benar menurut saya jika tidak membaca ini akan kehilangan konteks, benar-benar kehilangan konteks, karena bukan hanya karena saya kebetulan editornya, tetapi memang kita mampu menggali dari hal-hal yang tidak banyak terungkap di permukaan, tetapi sangat terungkap di buku ini gitu. Apalagi dalam penggalan sejarah, ya, terutama semasa almarhum menjabat ketua KPU, banyak hal ya yang telah dicapai, yang telah dilakukan, termasuk berkat kekompakan antara almarhum sebagai leader dan para koleganya, termasuk seorang di antaranya yang bergabung di sini, ada Bang Hadar di sini, serta para jajaran di bawahnya, baik KPU provinsi hingga ke bawah. Nah, selain itu jangan lupa bahwa kolega di jajaran Bawaslu sesungguhnya banyak berhutang budi dengan HKM, karena sebagaimana yang saya alami sendiri di periode-periode sebelumnya,
itu memang hubungan antara KPU dengan Bawaslu tidak begitu akrab begitu ya, punya relasi yang asimetris, sehingga banyak hal yang di satu sisi menjadi pelajaran sebenarnya, dan itu adalah ada kemudian sebagian di antaranya menginspirasi untuk dan pada saat pembentukan undang-undang yang baru gitu ya. Lalu juga sebenarnya Bawaslu sangat teruntungkan oleh sikap almarhum dalam hampir seluruh hal mengenai rekomendasi. Saya tahu dan saya agak susah sebenarnya pada posisi itu. Di satu sisi saya mengenal HKM sejak paling muda di PBHMI dan juga beberapa kali pertemuan dalam serangkaian sepanjang saya sudah menjadi mahasiswa dan tidak lagi menjadi mahasiswa, lalu ketemu pada konteks sudah menjadi penyelenggara pemilu di Sumatera Barat, dan akhirnya secara intens kemudian saya berdialog begitu banyak kesempatan, dan saya ungkap juga di buku ini dalam kata pengantar bahwa kami berdua gitu ya, kami berdua yang Bu Endang sebagai istrinya mungkin sangat tidak tahu, ya Gabriel juga sangat tidak tahu, Eri juga sangat tidak tahu, bahwa kami sering ketemu di pojokan di ya, Tamrin City. Kami punya tempat khusus hanya berdua saja. Ya, kadang-kadang HKM tidak tahan kalau saya pas-pus merokok, nah terpaksa entahlah ikhlas atau enggak mengimbangi. Tapi tampaknya beliau menikmati juga atas apa yang harus dia sedot dari asap-asap itu. Dan saya berharap ini tidak menjadi cerita Bu Endang sebagai istrinya, karena itu khas seorang laki-laki, berdua laki-laki gitu. Nah, banyak sekali pergulatan-pergulatan, dan sebenarnya di buku itu satu yang tidak pernah diceritakan, ada 4 sebenarnya poin, yang itu adalah rahasia mengenai perjalanan demokrasi kita, dan yang tahu itu hanya Pak HKM almarhum, Prof. Jimli, saya, dan Allah saja yang tahu. Ya, di suatu waktu ketika sudah 32 tahun, arsip itu bisa saya sampaikan dalam buku yang lain. Tetapi karena kondisi sekarang tidak mungkin, karena mungkin akan memengaruhi terhadap persepsi perjalanan rezim yang ada. Tapi biarlah itu akan jadi kenangan. Insya Allah jika kami berusia panjang, bisalah suatu waktu kami akan tulis dalam dalam suasana yang lebih enak begitu ya, mengenai banyak hal lah pokoknya ya. Kalau saya sampaikan di sini nanti jika itu menjadi buku, ya saya kira tidak akan orang membacanya. Nah, Bu Endang dan keluarga yang saya hormati, bahwa sedikit saja ya, 10 menit ya, bahwa sebenarnya banyak pelajaran selain yang saya sampaikan. Tetapi sebagai pribadi, beliau itu adalah memiliki personalitas yang sebenarnya sangat menarik. Saya yakin dan Bapak Ibu semua juga sepakat bahwa satu yang paling mengesankan buat saya adalah daya tahan almarhum HKM dalam cara mengelola forum, dalam cara menghadapi situasi ya yang kadang-kadang, karena saya juga hampir penuh ya pada waktu rekapitulasi yang begitu menegangkan di bulan Ramadan gitu ya, seperti yang saya tulis juga di buku ini dan juga Facebook, itu masih sempat juga ya guyon dan mengaji. Di suatu waktu saya ke belakang, tidak selama kemudian di lantai 2 KPU itu ya agak jauh lagi beberapa ayat dalam Al-Quran. Nah, saya dari belakang kemudian saya sampaikan Sadaqallahul Azim gitu ya. Lalu beliau agak kaget gitu ya. Lalu kemudian kami diskusi terhadap 1-2 ayat yang itu kaitannya dengan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu KPU gitu ya. Sisi itu mungkin masih bisa ditambah dengan cerita yang lain, dan itu menunjukkan ya, pada akhirnya menunjukkan bahwa kepribadian yang sangat menarik buat saya, stamina gitu ya. Lalu yang kedua, mampu mengendalikan emosi, sama sekali tidak terpengaruh oleh hujatan-hujatan, dan
maaf ya, di suatu waktu seperti Bu Endang tadi sebut, saya adalah orang yang paling akhirnya marah sekali terhadap seorang yang dulu berada di seberang sana, gitu ya. Lalu kemudian sekarang berada di seberang sini, yang sering tampil di TV hari ini membela rezim yang sekarang, lalu menista di sebuah Facebook dia, dan sejak itu hubungan saya sama yang bersangkutan agak putus, padahal dulu akrab sekali gara-gara soal itu. Saya bilang bahwa urusan orang meninggal itu sudah Allah, kita sudah terputus semua hal. Ya, bicarakanlah yang baik-baik. Kalau ada memang masalah, kenapa tidak sampaikan kepada keluarganya? Hal-hal yang menurut saya tidak terpuji. Kita sebagai orang timur gitu ya, kalau ada masalah, kalau orang sudah meninggal, ya sudah, kita ingat-ingat yang baik-baik saja. Karena toh pada akhirnya kita juga akan menyusul cepat atau lambat. Nah kalau abang begitu, kata saya kepada dia, saya bisa saja tidak akan lagi memandang abang sebagai sahabat saya, sebagai senior saya, karena kami berdua punya sejarah yang agak panjang. Nah, mempertaruhkan itu jauh lebih baik daripada berkawan yang lebih banyak menerbitkan rumor, bahkan mengandung insinuasi, fitnah yang pada akhirnya tidak baik untuk hubungan-hubungan yang selain menurut adat ketimuran maupun dan terlebih menurut kaidah agama. Nah, di hal lain sebenarnya ini pernah disampaikan oleh Pak Andrinov, ya, beliau menantang saya untuk membuat buku lagi. Nah, bahkan di beberapa kesempatan kami, ya, saat suatu waktu kita pernah mengenang ini, dibentuk WA Group. Tapi saya tergantung Bang Ajo dan kawan-kawan, termasuk dalam perhubungannya dengan Pak Andrinov, karena Pak Andrinov sudah siap sebenarnya, tetapi tentu ini dengan banyak pertimbangan. Apalagi posisi saya sekarang sudah jauh ke daerah di Semarang. Saya sudah aktif kembali sebagai dosen, dan baru kemarin saya dilantik sebagai Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan. Makin tampaknya agak jauh jika saya terlibat sebagaimana keterlibatan saya pada buku yang pertama. Kendati begitu, saya akan memasuk sejumlah informasi yang penting, termasuk dokumen-dokumen pribadi saya dengan almarhum yang tampaknya itu sangat eksklusif. Tapi tentu ini kita bicarakan di kali kesempatan yang lebih enak. Sebagaimana juga Bang Hamdan yang sering mendiskusikan banyak hal soal-soal yang terkait dengan soal ini, termasuk Bung Ajo yang masih intens ya. Dan di samping itu juga ada kawan-kawan yang masih juga bersedia sebenarnya. Ada Bung Ferianto Majwa, mantan KPU di Gorontalo, lalu Hakim Junaidi, lalu ada kawan kita di beberapa tempat di Medan. Itu tampaknya akar-akar komitmennya memang masih ada, dan itu bisa digali kembali. Nah, benar Bu Endang bahwa kami tidak melihat ini sebagai sesuatu apapun, semata betul karena Allah, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Kami menggelar ini secara sengaja, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk pelajaran bagi kita, karena keterpujian almarhum di mata kami yang kadang-kadang hit and run begitu, tetapi sebenarnya sama dalam satu simpulan bahwa kita akan menjadi saksi bahwa almarhum yang 5 tahun telah mendahului kita untuk selama-lamanya dapatlah menjadi pelajaran bagi kita, baik sebagai pribadi terutama, bagaimana sosok seorang penyelenggara pemilu yang dengan segala kelebihan dan kelemahannya di bawah tekanan dan segala macam masih juga eksis untuk berkomitmen. Terlebih dalam situasi sekarang, tantangan juga tidak makin sedikit, tetapi makin berlipat ganda, dan pada akhirnya daya tahan keterujian itu yang sedang dicoba. Bagi mereka yang sedang menjadi fungsionaris KPU, Bawaslu, dan DKPP, ini adalah Bapak Ibu semua sedang menulis sejarahnya masing-masing. Nah, sejarah HKM sudah ada dan itulah yang kita pahami. Terima kasih untuk semuanya.
Mudah-mudahan ini memberi manfaat yang baik buat kita semua. Semangat juga buat kawan-kawan yang masih aktif di lembaga penyelenggara pemilu. Sementara kami dan sejumlah kawan yang ada di sini sudah kembali ke jalan yang benar sebagaimana profesi sebelumnya. Terima kasih. Kata sambutan saya, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.